disciple transforming life. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saudara, kalau nggak keberatan, berikan senyum ke kanan kiri, sekalipun pakai masker. Tapi air mata kita akan kelihatan kalau kita sedang tersenyum, ya kan? Berikan senyum yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur bisa membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Maaf saya dari pagi, jadi kebawa. Padahal nggak selalu pagi ya, sudah sore ternyata. Kita buka sama-sama di Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah, bagi Tuhan Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Seperti nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di versi yang lain saudara, saya ajak Anda untuk belajar firman Tuhan hari ini. Di versi The Passion Translation dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Di bahasa Indonesianya, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang besar bekerja dalam diri Anda dan menyelesaikan semua ini. Dia akan mencapai jauh lebih banyak dari permintaan terbesar Anda. Impian Anda yang paling sulit dipercaya dan melampaui imajinasi terliar Anda. Dia akan mengalahkan semua karena kekuatan ajaibnya terus-menerus memberi Anda kekuatan. Saudara, kita semua pernah punya mimpi ya. Dikatakan di firman Tuhan di The Passion Translation ini bahkan sampai ke unbelievable dream. Mimpi yang kita pernah mau tulis yang mimpi yang sulit dipercaya lah. Lalu kita coret lagi gara-gara gak mungkin Tuhan melakukan itu. Gak mungkin, aku gak punya resource itu, aku gak bisa. Apakah Tuhan juga akan melakukan dalam hidupku sementara gak ada sesuatu yang mendukungnya? Kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi bagi Tuhan Yesus yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau saudara lihat hari ini apa yang Anda alami saudara, Tuhan itu belum selesai, amin. Katakan sama-sama, Tuhan belum selesai. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah There is more for you. Ada sesuatu yang lebih besar untuk Anda semua. Dan saya sangat excited sekali. Saya sehari ini khotbah yang sama saudara dari pagi dan sampai sore ini materinya sama. Saya tadi sempatkan diri saya di depan kaca di ruang green room. Saya lihat wajah saya. There is more for you. There is more for you. Tapi apa? Ya gak tahu. Apa itu? Gak ngerti apa. Tapi there is more dari Tuhan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Tuhan kita Tuhan yang aktif, amin. Tuhan yang bergerak sedemikian rupa, dinamis sedemikian rupa. Dan Tuhan ingin kita menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan sekarang ini belum selesai. Satu waktu saya sedang ada waktu senggang di rumah. Saya ambil iPad saya lalu buka ada aplikasi games yang sudah lama terinstall di sana bertahun-tahun silam. Dan saya ajak anak saya yang paling besar untuk bermain game itu. Gamenya namanya Candy Crush. Nah yang tersenyum itu juga main berarti ya. Gamenya namanya Candy Crush. Dan saya ajak anak saya yang paling gede untuk main. Dan waktu itu kita bermain di level tertentu. Kita mencoba untuk supaya candy-nya bisa pecah semua, kita bisa menang gitu kan. Lalu kita bermain dan belasan kali kami bermain saudara. Kami kerjasama, yang mana ini C, yang mana ini. Belasan kali kami bermain. Gak menang-menang saudara. Game over terus. Sampai ada candy yang kuat yang bisa menghancurkan banyak candy lainnya. Jurus-jurus ampuhnya di games itu nggak bisa, sudah habis kami pakai dan tetap kami kalah, gak menang. Sampai anak saya jengkel, ini anak saya yang paling besar, sudahlah Dad di uninstall aja itu gamesnya.
gregetan, kesel gitu kan. Oh gitu ya, terus tapi saya penasaran saudara, suatu waktu senggang lagi gitu kan, pulang kantor, habis mandi, nggak ngapa-ngapain, saya coba main lagi dan beberapa kali saya main dan saya berhasil saudara bisa melewati stage itu, level itu. Seneng saya panggil anak saya, sini, berhasil tuh Daddy tuh. Oh kok bisa sih, kok bisa, how come gitu kan, cari caranya gimana. Ya nggak tahu ya, pokoknya coba terus aja sampai menang gitu kan. Dan akhirnya saya penasaran saudara, saya pengen tahu ini tamatnya itu level berapa sih. Nah saya scrolling kan, iPad-nya scrolling ke atas. Lu kok nggak nyampe saudara. Saya berkali-kali begini kok nggak tamat-tamat, kok masih ada di atasnya. Dan ternyata level tamatnya dia itu 60. Sementara baru saja saya tadi main menang itu levelnya 11. Masih ada 49 lagi. Saya gini, sudahlah gak usah main lagi gitu kan. Ngapain ngabisin waktu 49, pusing ini, menang ini aja udah saya puas, saya sudah seneng, ini harus sampai 60 gitu kan. Dan saya taruh. Saudara, saya cerita ini bukan berarti saya pecandu games ya, saya cuma menghabiskan waktu aja untuk sama anak saya, untuk kita having fun bermain game. Dan akhirnya saya nggak lanjutkan. Dan setelah itu ketika saya mempersiapkan khotbah ini saudara, saya jadi inget tadi. Saya jadi inget games yang tadi. Kadang Tuhan itu sedang membawa kita di level tertentu dalam kehidupan kita. Saya ada di level nomor 11. Sesungguhnya masih ada more and more. Sampai 49 berikutnya berarti ya. Untuk mencapai 60 masih ada 49 tahapan lagi. Sampai pada akhirnya di level 60 itu dengan kata lain saya sudah mengembuskan nafas hidup saya yang terakhir. Dan kembali kepada Bapa di surga. There is more for you. Setiap tahapan mengandung berkat dan janji Tuhan. Setiap tahapan mengandung kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Setiap tahapan mengandung kemuliaan demi kemuliaan perubahan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap tahapan itu berharga. Dan saya teringat seperti itu. Tapi saudara, sayangnya kita seringkali berhenti atau kita itu mandek. Seperti saya tadi mandek, tapi gak apa-apa, ini kan cuma games. Saya mandek. Kita berhenti karena kita merasa cukup dengan apa yang kita alami sekarang. Kita berhenti karena kita merasa Tuhan sudah cukup kok apa yang kau beri dalam hidupku. Tuhan sudah cukup kok saya ke gereja rutin, saya ke CG juga saya join. Sudah cukup kok semuanya ini. Hubungan istri saya bisa menerima saya, suami saya juga bisa menerima saya apa adanya. Karena itu kita menikah, karena harus ada saling penerimaan. Sudah cukup kok, gak perlu ada yang dibangun lagi. Kita bisa mandek dan kita bisa menjadi puas diri terhadap apa yang terjadi sekarang. Tapi ini beda dengan bersyukur loh ya saudara. Saya gak sedang berkhotbah tentang bersyukur. Bukan berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang kita alami sekarang. Bukan, saya sedang tidak menyentuh poin bersyukur. Tetapi puas diri terhadap apa yang kita alami sekarang. Dengan keadaan kita sekarang. Lalu saya belajar apa ya puas diri, dalam bahasa Inggris itu complacency. Dan saya pelajari dari Cambridge Dictionary, apa itu puas diri atau complacency. Saudara bisa lihat di depan. A feeling of calm satisfaction with your own abilities or situation that prevents you from trying harder. Bahasa Indonesianya perasaan tenang dan nyaman dengan kemampuan atau situasi Anda sendiri yang mencegah Anda untuk berusaha lebih keras. Perasaan nyaman terhadap kondisi sekarang. Tidak ada yang salah dengan kepuasan saudara. Kalau kita ke hotel, acap kali waktu kita pulang dikasih sama resepsionisnya ya. Sudah puas belum kan? Ada form tentang kepuasan pelayanan di hotel tersebut. Atau di rumah sakit kalau saudara pernah ngamar di rumah sakit lalu keluar ditanyain apakah puas dengan pelayanannya dan segala macam. Tidak ada yang salah dengan kepuasan. Tetapi yang salah dari kata kepuasan atau puas diri adalah ketika kita masih menerima sedikit daripada Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita masih di level yang masih sedikit dari Tuhan yang bisa kerjakan dalam hidup kita. Saya kasih contoh tadi, saya ada di level 11 ketika saya mandek, sudah cukup. Sementara Tuhan masih punya 49 level dalam berkat dan janji Tuhan. Kita gampang sekali puas diri saudara. Tapi
saudara ini tidak berbicara tentang hanya materi. Oh berarti Pastor, saya nggak boleh puas dengan keuangan sekarang. Saya harus berdoa kepada Tuhan minta kekayaan. Nggak melulu tentang berkat loh saudara. Ini bisa bicara tentang keterampilan, keuletan. Kegigihan kita akan sesuatu. Kegigihan kita untuk bertumbuh rohani. Ketekunan dalam pekerjaan. Kesabaran dalam pergumulan. Karakter kita yang dibangun. Jangan mandek. Behavior kita yang mungkin istri kita pernah pernah colek-colek sedikit, kasih tahu suaminya jangan gitu Dad, jangan gitu sayang. Kita merasa mandek, kita merasa cukup, ya nggak apa-apa, saya begini, ya saya begini aja. Kita bisa mandek. Jika nggak hati-hati kita gampang puas diri. Kenapa saudara kita gampang puas diri? Kenapa saudara kira-kira? Karena kita tuh nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan di depan sana. Nggak tahu apa, nggak tahu kapan, dan gak tahu berapa bayar harganya untuk mencapai yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita seringkali bisa puas diri karena kita gak ngerti. Karena ini bukan zona yang nyaman. Karena bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita gak ngerti apa ya yang diperlukan. Apa ya bayar harga yang diberikan. Dan karena manusia punya kecenderungan. Suka nyaman dan kurang suka tangan. Itulah kecenderungan kita, benar? Saya mengakui saudara, saya suka nyaman. Begitu tantangan datang itu, aduh gak apa-apa lah gak usah. Gini aja cukup kok. Itulah bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang acap kali keluar. Sudah oke kok ibadah seperti ini. Sudah oke kok pelayanan praise and worship seperti ini. Sudah oke kok pelayanan asyir seperti ini. Kita cukup begini aja gak apa-apa kok. Nah itulah kita berarti sudah mulai komplasensi. Mulai puas diri. Puas diri identik dengan kenyamanan. Tetapi rasa tenang itu berbeda dengan kenyamanan. Ada perbedaan mendasar dari perasaan tenang dengan perasaan nyaman atau puas diri. Perasaan tenang karena damai sejahtera, damainya Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan setelah apa yang terbaik Anda bisa lakukan. Kita keep trust on Him setelah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu damai, kita tenang karena itu. Tetapi puas diri, memberikan sedikit usaha tetapi masih mau mempertahankan posisi kita sekarang. Memberikan sedikit dari usaha upaya kita tapi kita pengen, ya keluargaku, Tuhan kalau bisa keluargaku gini terus ya. Gaji tetap datang setiap bulannya, kita tetap cukup membeli beras, makanan dan sebagainya, sekolah anak juga bisa terbayar segala macam. Ya pokoknya gini aja ya. Kita memberikan upaya yang sedikit tetapi mempertahankan posisi kita yang sekarang. Itulah puas diri. Nah hari ini kita mau belajar ya lebih lagi. Ada 3 fakta mengenai rasa puas diri atau 3 fakta komplasensi. Saudara bisa catat, saudara bisa tulis di HP atau mungkin Anda bisa foto, setiap poin-poin ada di depan semua. Poin yang pertama, rasa puas diri mulai terjadi ketika kita tidak lagi mengerahkan upaya penuh untuk mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sudah gak lagi berupaya sungguh-sungguh. Kita sudah mulai puas dengan pujian. Kita sudah mulai puas dengan apresiasi. Dan akhirnya membuat kita merasa enggak perlu untuk memberikan yang terbaik. Kita sudah puas dengan keadaan sehingga enggak perlu untuk mengejar sesuatu lagi. Coba saudara pikirkan. Apa hal yang dulu saudara sangat usahakan, saudara berdoa bersungguh-sungguh, saudara mengejar sepenuh hati dan sekarang saudara mulai tinggalkan. Saudara mulai pikirkan apa? Dulu aku orang yang sangat sungguh-sungguh untuk mendoakan keluargaku, bahkan kunjungan ke keluargaku, supaya melalui hidupku keluargaku ini bisa menerima Yesus. Saya mendoakan dulu seminggu 3 kali selalu berdoa setengah jam untuk keselamatan keluargaku. Atau apa? Anak Anda, orang tua Anda, bahkan kesembuhan Anda. Apa yang dulu Anda upayakan, lalu sekarang Anda sudah tidak berupaya lagi. Berarti Anda sedang masuk ke dalam rasa puas diri. Sementara hal itu penting. Apa yang Anda upayakan itu penting. Meninggalkan setiap dosa itu penting. Anda perlu upayakan. Fakta kedua tentang rasa puas diri atau komplasensi. Rasa puas diri membawa hidup Anda menjadi hidup mediokritas. Apa arti mediokritas saudara? Mediokritas adalah biasa-biasa saja. Tidak istimewa. Dengan istilah lain, suam-suam kuku. Nggak panas,
nggak dingin, setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang hidup dalam hidup yang mediokritas, tidak berusaha yang terbaik, tetapi juga tidak ingin menjadi yang terburuk. Nah sulit kan, tengah-tengah kan? Makanya nyaman kalau di tengah-tengah, bener? Nyaman kalau di tengah. Tidak berusaha yang terbaik sehingga Tuhan mungkin suatu hari nanti aku menerima yang terbaik dari Engkau. Apapun itu ya Tuhan untuk keluargaku atau enggak. Enggak berusaha yang terbaik dalam doa, enggak berusaha yang terbaik dalam apapun itu. Tetapi juga tidak mau menjadi yang terburuk. Oh tetap ke gereja kok, tetap ikut CG, tetap pelayanan kok. Tengah-tengah saja itulah mediokritas. Dan itulah ciri atau fakta rasa puas diri. Poin yang ketiga, rasa puas diri mengharapkan imbalan tanpa pengorbanan. Sementara Bapak Ibu Saudara, enggak mungkin kita mencapai sebuah greatness, sesuatu yang besar di tangan kita, jika enggak ada pengorbanan yang kita berikan untuk mengejarnya. Anda dan saya perlu mengejar sesuatu yang bernilai. Dan untuk mengejar sesuatu yang bernilai itu, kita perlu bayar harga, butuh pengorbanan. Tapi orang puas diri biasanya enggak suka berkorban. Waktu pelayanan kena sesuatu yang gak menyenangkan dikit, harus mempersiapkan sesuatu yang gak menyenangkan dikit, sudah ngambek, gak suka berkorban. Bahkan untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan gak suka berkorban. Berarti Anda masuk dalam rasa puas diri. Dan lawan dari kata komplasensi atau rasa puas diri adalah, ini saudara dengar baik-baik. Lawan dari komplasensi atau rasa puas diri adalah percaya ada sesuatu yang lebih dari Tuhan untuk kita kejar. There is more for you. Percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekarang, kondisi sekarang yang nyaman ini dari Tuhan untuk kita. Itulah lawan dari komplasensi. There is more for you. Saya mau ajak kita baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 21. Nah saudara, pegangan ya saudara, jangan turbulen dulu ya. Kita baca 21 ayat. Oke, jangan turbulen dulu ya saudara. Kita mau belajar membreakdown setiap ayat demi ayat. Dan di perikop ini berbicara tentang Hana. Seorang wanita bernama Hana. Apa yang kita pelajari dari Hana? Mari kita buka bersama-sama 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Saudara nanti kalau saudara yang belum punya anak, kalau punya anak jangan dinamakan sepanjang ini ya saudara. Barusan saya bacanya sampai kehabisan nafas soalnya. Ayat kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, istri pertamanya Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 1 sampai 3 ada 3 karakter di sana. Yang pertama seorang pria dari Efraim yang bernama Elkana. Yang kedua istri pertamanya yang bernama Hana. Dan yang ketiga adalah istri keduanya yang bernama siapa saudara? Penina. Dan saudara yang luar biasa, spotlight dari perikop ini lebih banyak membahas tentang Hana. Elkana tidak banyak disebut dan juga Penina juga tidak banyak disebut di pasal-pasal berikutnya. Bahkan sebenarnya ada satu karakter lagi yaitu anak-anak Penina. Karena Penina kan punya anak. Anaknya nggak disebut di Alkitab. Seharusnya padahal kalau sesuatu yang penting pasti diangkat dong, ditulis namanya. Tapi ini enggak. Tetapi Hana di Alkitab di 1 Samuel dituliskan sampai kepada perasaannya, sampai kepada apa yang dialami Hana, sampai kepada kemenangan yang terjadi dalam hidup Hana. Berarti Tuhan sedang men-spotlight seorang wanita yang bernama Hana dan kita hendak pelajari hari ini. Ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia atau Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian
sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, ternyata Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Dan dengan jelas dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Di versi NIV dikatakan, but to Hannah he gave a double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kadangkala kita nggak mengerti dari segi budaya dan tata bahasa. Saya coba untuk lihat dari versi yang lain, King James atau NIV, dan kita menemukan bahwa ternyata Elkana memberikan satu bagian tetapi ganda. Ternyata Elkana memberikan satu bagian tapi 2 kali lipat. Di versi bahasa Indonesia MILT dikatakan, dan kepada Hana dia memberikan satu bagian 2 kali lipat karena dia mencintai Hana. Dan Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, Hana ini istri pertama tetapi mandul. Dan persembahan yang diberikan ganda itu lazimnya di zaman itu diberikan kepada anak sulung. Sementara Hana gak punya anak. Tapi Elkana memberikannya kepada Hana. Why? Kenapa? Satu alasan yang pertama. Karena Elkana sangat sayang, mengasihi Hana. Karena Hana adalah istri pertamanya. Yang kedua, ada yang tahu saudara? Kalau ada yang bisa jawab, Anda bisa dapat keyboard di depan sini. Dibawa pulang. Yang kedua adalah karena Elkana bertujuan untuk menghibur hati Hana. Saudara dari ayat ini sudah bisa merasakan tuh. Getir seorang Hana, benar? Saudara pernah gak di masa kecilnya Anda jadi pupuk bawang? Waktu bermain dengan teman-teman lalu, oh dia lagi bermain ya, ayo sini main. Tapi kan karena kita gak mampu, gak bisa bermain, ya kita dianggap, ya ada gak dianggap, gak ada mungkin ya, pokoknya menang-menang aja kan. Kadang-kadang orang yang teman-teman kita bisa memberikan, bisa ngalah gitu. Ya udah dibiarkan dia menang saja karena kita gak mampu. Mungkin saudara juga pernah mengalami di sebuah kumpulan atau lingkungan di mana pembicaraan di sana membuat Anda minder. Pembicaraan di sana membuat Anda seperti underdog. Seperti di bawah rata-rata mereka dan Anda merasa seperti, aduh saya gak mampu. Dan kata-kata mereka bisa seperti ini, ya kalau kamu semangat, kalau kamu berusaha sungguh, kamu bisa seperti saya. Misalkan saya cuma kasih contoh aja loh ya. Kamu bisa seperti saya, berhasil seperti saya, asalkan kamu gini-gini. Dan kadang-kadang kalimat itu membuat kita seolah merasa direndahkan, benar? Dan saudara sekarang dari ayat yang kelima saja kita sudah mulai mengerti pahit getirnya seorang Hana. Yang seharusnya persembahan diberikan kepada anak Penina, tetapi diberikan double porsinya kepada Hana karena mau dihibur sebab Hana mandul. Kita baca lanjutnya ya, ayat yang ke-6. Tetapi madunya, siapa madunya saudara? Penina. Selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di versi NIV dikatakan, because the Lord had closed Hannah's womb. Lalu dikatakan, her rival kept provoking her in order to irritate her. Wow, gamblang banget dikatakan. Saingannya. Wah, sudah keras ini ya dalam bahasa NIV-nya. Saingannya selalu memprovokasi atau mengganggu dengan tujuan untuk membuatnya kesal. Mengiritasi hatinya, membuatnya kesal. Karena Tuhan telah menutup rahim Hana dan saingannya terus memprovokasi. Penina sebagai istri kedua mungkin pada saat itu saya boleh asumsikan. Dia sebenarnya juga menganggap perlakuan Elkana itu bukan perlakuan yang adil. Karena double porsi diberikan kepada Hana. Lalu Penina menjadi cemburu atau jealous. Dan jealous atau rasa cemburu itu sangat berbahaya. Dosa iri hati sangat berbahaya karena potensi menghancurkan hidup seseorang. Setuju saudara? Saudara pernah gak ada dalam sebuah kumpulan tertentu lalu ada orang yang mungkin Anda merasa orang ini jealous kepada Anda terhadap apa yang Anda punya, pencapaian Anda, keluarga Anda, pasangan atau apapun itulah. Rasa kayak iri hati dan itu udah mulai ketahuan, termanifestasi. Anda mulai dapat sinyal orang ini kayaknya iri hati deh sama saya. Karena apa? Biasa orang iri hati itu tiba-tiba kalimatnya suka melukai. Pernah ya seperti itu ya. Jealous, orang ketemu sama orang jealous itu kata-katanya menyakitkan.
punya sindiran-sindiran, tingkah laku, gerak-geriknya itu sangat gampang melukai. Apalagi jempol zaman sekarang di medsos ya. Jempol kita bebas bergerak kemana-mana. Orang Indonesia kan netizen nomor 1, bener ya? Juara 1 kan. Tulisannya itu udah wah melukai karena iri hati, karena jealous. Komen-komennya sudah membuat kita bisa tertekan. Jealous sangat berbahaya. Dan inilah yang dialami oleh Penina. So ingat-ingat ya, jangan kita iri hati terhadap sesamamu atau siapapun juga. Amin. Ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi, look, dari tahun ke tahun. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Saudara, bukan minggu demi minggu, hari demi hari Anda disakiti itu. Saudara, tahun demi tahun menahun. Disakiti terus, diprovokasi terus, diiritasi hatinya terus. Dikata-katain terus. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Wah sudahlah saudara, kalau sudah ke level gak mau makan, saudara bisa hitung ya. Tingkat kesusahannya seperti apa. Ini levelnya sudah to the max. Udah dikit lagi pengen terjun dari gedung parkir atau apapun itu. Ini udah to the max, udah gak mau makan Hana. Saking sedih, saking perih hatinya. Lalu kita baca berikutnya ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapakah engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Sakit lagi saudara. Elkana suami yang baik yang bermaksud untuk menghibur istrinya, benar kan? Kenapa kamu sedih? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Disebut lagi, oh iya kamu menekankan, aku mandul kan. Aku lebih berharga. Kadangkala saudara iritasi hati, atau rasa kesal yang Anda alami dari kata-kata orang, lingkungan Anda atau siapapun. Kadangkala gak sembuh secepat kilat, benar ya. Gak sembuh hanya sekedar Anda dihibur. Bahkan gak sembuh hanya sekedar Anda dipeluk atau dihibur orang, sabar ya sabar, didoain orang. Kadang-kadang gak sembuh dengan sendirinya dengan begitu. Luka itu masih nempel. Rasa iritasi hati itu masih berasa banget. Tapi ada yang bisa menyembuhkan dan Hana tahu apa yang bisa menyembuhkan. Kita belajar bersama-sama ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yes, akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan. Dia tahu apa yang bisa menyembuhkannya. Dia datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Sambil apa saudara? Menangis terseduh-seduh. Saudara, gak ada yang salah kalau Anda tuh menangis suatu hari. Aku sudah gede malu nangis, enggak apa-apa kalau itu perasaan tuh begitu menyakiti, melukai Anda. Anda sampai menangis terseduh-seduh. Penina tahu benar apa yang bisa menyembuhkan. Kita dapatkan poin yang pertama dari pembacaan ayat kita, ayat 1 sampai yang ke-10. Poin yang pertama. Tuhan bisa memakai provokasi atau iritasi hati yang Anda alami menjadi katalis perubahan hidup. Tuhan bisa memakai provokasi atau iritasi hati yang Anda alami menjadi katalis perubahan hidup. Pada waktu itu saudara, Hana gak mengenali dengan jelas siapa dirinya. Dia gak ngerti, dia hanya seorang wanita yang bertumbuh dewasa, sudah dewasa, perempuan yang dewasa, yang mandul saat itu. Tapi dia gak ngerti kenapa aku mandul, apa maksud Tuhan. Di beberapa langkah ke depan lagi, dia masih gak ngerti bahwa ada Samuel anaknya. Yang pelayanannya, yang apa yang dikerjakannya dituliskan di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Mengurapi seorang Raja Daud. Dia gak tahu sejarah apa yang terjadi. Dia melihat kepedihan hati saja. Hana belum mengenali dengan jelas siapa dirinya. Until sampai pada akhirnya, saudara, Tuhan mengirimkan istri kedua Elkana yang namanya Penina menjadi katalis perubahan hidupnya. Penina yang suka memprovokasi, mengiritasi hati, dipakai Tuhan untuk menjadi katalis perubahan hidup Hana.
datang sama Tuhan. Berdoa menggedor-gedor pintu surga. Saudara, keinginan hati yang tidak dikabulkan menyebabkan rasa sakit yang mendalam dalam hidup Hana. Namun Hana tidak membiarkan rasa sakit membuatnya pahit hati kepada Tuhan. Hana malah menggunakan rasa sakit hatinya untuk katalisator berdoa kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Anda? Waktu Anda terluka, waktu ada yang memprovokasi hidup Anda. Bahkan provokasi itu bukan dari, kalau tadi dikatakan apa? Rival ya, musuh mungkin. Tapi mungkin keluar dari keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi. Apa yang Anda lakukan? Ternyata Tuhan bisa pakai hal tersebut untuk katalis Anda kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, saya simpulkan. Kalau tadi kita bahas ya ada Servolution, ada pelayanan, departemen multimedia, praise and worship, Asya dan segala macam. Ada pelayanan baru saudara, namanya pelayanan Penina. Atau Ministry of Penina. Saudara, mulai dari sekarang kalau ada saudara, teman, musuh, rival Anda yang mengata-ngatai Anda, saudara bilang sama mereka, thank you ya. Terima kasih kamu telah berbicara sedemikian rupa kepada saya. Terima kasih kamu sedang menggerakkan hati saya untuk kembali berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Thank you ya. Ministry of Penina dibutuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi setelah ini kalau Anda pulang, turun dari gedung gereja ini, selamat datang dan selamat menyambut Departemen Penina. Amin. Aduh, saya sering saudara, saya ketemu dengan Departemen Penina. Dan saya bersyukur, itu yang membuat saya sampai saat ini loh saudara. Saya bersyukur ketemu Departemen Penina ini. Ayo, come to me. Omongin saya yang buruk, come on, ayo omongin apa. Saya akan berusaha mengejar yang terbaik. Spirit saya akan semakin berapi-api. Saya bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya meeting dengan Departemen Praise and Worship karena saya ketuanya di Jabodetabek ini untuk memimpin Praise and Worship Ministry. Saya ngomong sesuatu yang sebenarnya gak mudah karena ini bukan apresiasi, ini bukan pujian, bukan apa. Saya ngomong, come on, Praise and Worship sudah berapa tahun? Ayo progres, kita masih begini-begini aja. Saya ngomong, saya cacatin semua kekurangan-kekurangan kita. Saya juga mencacati diri saya sendiri, kekurangan saya. Kesalahan saya dalam memimpin apa. Ayo selama ini kita begini, ayo kalian di mana kalian? Ayo nyanyi memuji Tuhan, kakinya jangan terpaku di panggung. Goyang semangat. Dan saya tahu itu mungkin mengiritasi beberapa orang. Saya tahu itu mungkin jadi provokasi untuk beberapa orang. Rasa, aduh sudah capek pelayanan. Pastor Julian dari pagi sampai siang, habis itu pelayanan ke sana dikirim ke Kelapa Gading, tiba-tiba dapat provokasi tertentu. Saudara, tapi percayalah dalam provokasi itu akan membuat kalian semua di tim Praise and Worship, kalian akan makin hebat dan luar biasa. Saya tahu di tengah-tengah provokasi itu seperti tampolan Tuhan untuk kita jadi bangkit lagi, amin. Dan Hana menerima pelayanan Penina. Dan dia tahu kepada siapa dia datang. Jadi kalau nanti ada pelayanan Penina, oh ya, thank you ya, terima kasih. Karena Anda, saya tahu sebentar lagi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada saya. Karena Anda, sebentar lagi saya menerima kemuliaan. Terima kasih, ayo kapan aja mau ngomong silahkan. Oke, open ya sama pelayanan Penina. Jangan dimusuhi mereka, jangan dikata-katain. Di-embrace aja pelayanan Penina. Lanjut, ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ada dalam satu titik akhirnya Hana ini bernasar loh. Gak cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku anak cepetan sini buat balas dendam ke Penina. Tapi dia ngomong, Tuhan kalau engkau mendengar sengsaraku hamba ini, Tuhan berikan kepada hamba seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepadamu. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli seorang hamba Tuhan saat itu, seorang imam di bait Allah. Dia mengamat-amati mulut perempuan itu.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Mabuk. Dia ngomong, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, kita juga bisa mengalami ini pada saat Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, sedang berdoa sungguh-sungguh. Datang ibadahnya early sebelum ibadah mulai. Oh maaf saudara kalau menyindir, maaf. Anda banyak berdoa, Anda CG, ketika Anda berusaha sungguh-sungguh, Anda membayar harganya, tiba-tiba orang yang gak kenal Anda, apa mungkin teman Anda ngomong, kamu lebay, ngapain sih gitu-gitu. Waktu Anda berdoa di rumah sungguh-sungguh, tiba-tiba mungkin saudara Anda yang ngomong, ngapain sih, jangan sok rohani lah. Kadang-kadang ada asumsi yang salah dari orang, sementara orang itu gak ngerti apa yang sedang kita alami, benar? Jangan khawatir saudara, kalau Anda sedang seperti Hana seperti itu, jangan khawatir. Karena orang itu tidak menambah apa-apa dalam hidupmu, amin. Hanya Tuhan yang bisa bekerja dalam hidupmu. Orang yang berkata apapun itu tidak menambah apa-apa. Jangan khawatir, justru sampaikan aja, oh iya saya sedang berdoa. Oh iya saya sedang menggiatkan hati saya untuk datang ke rumah Tuhan. Setiap minggu saya mau datang, saya haus hati saya. Oh iya saya mau, sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Sampaikan. Seperti Hana pada akhirnya, Hana menjawab, ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Lalu jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kita dapat poin yang kedua. Apa yang kita pelajari dari hidup Hana? Poin yang kedua, curahkan perasaan dan doa Anda ke tempat yang benar. Amin. Curahkan doamu, perasaanmu ke tempat yang benar. Jangan salah alamat saudara. Lagi terhimpit, lagi sesek. Malah aduk-aduk. Aduk-aduk. Lagi terhimpit, lagi sesek malah drugs. Atau malah meninggalkan gereja. Cari teman-teman yang ancur-ancur sekalian. Percuma atau gini-gini. Jangan salah alamat dalam kesesakanmu. Anda perlu datang lagi sama Tuhan. Gedor pintu kerajaan surga. Doa seperti Hana berdoa. Amin. Jangan salah alamat. Manusia punya kecenderungan pelampiasan. Saudara tahu ospek zaman dulu sekarang udah gak boleh kan? Dulu saya pernah zamani seperti itu saudara. Saya di ospek waktu SMA gini-gini kan keras kan. Wah dibentak-bentak disuruh ini, suruh rambutnya dikasih tali rafia jadi kayak badut begitulah. Lalu pada saat kita sudah senior kelas 3 lalu kita jadi mengospek orang lain, kita pelampiasan. Kita balas dendam saudara. Itulah culture dari dunia. Suka pelampiasan. Waktu kita gak menerima apa yang kita butuhkan, waktu kita gak menerima ekspektasi yang terbaik yang kita inginkan dari Tuhan, kita pelampiasan. Nah itulah manusia mediocre. Karena gak tahu apa yang sedang Tuhan sediakan 49 level di depan sana sebelum kita meninggal. Dan Hana luar biasa. Hana tahu tempat yang terbaik, dia mencurahkan perasaan, nangis. Sampai dibilang, sampai diasumsikan sama pendeta Eli ini, kamu ini mabuk, sampai kapan kamu mabuk? Padahal, oh ya ampun, Pastor Eli, saya sedang cemas hati, saya hancur. Gak ada harapan, aku sedang berdoa kepada Bapakku. Itulah yang benar. Premor, curahkan doa, doalah lebih lagi. Kalau saudara butuh disupport, di sini ada CG atau Connect Group, Anda datang ke pemimpin rohani. Anda ceritakan struggle Anda. Aku tuh masih berupaya sungguh-sungguh keluar dari ini. Tapi aku masih struggle, tolong doakan saya. Itulah Anda sedang ada ke tempat yang benar. Anda sedang berlari ke tempat yang benar. Bukan pelampiasan yang aneh-aneh. Ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Setelah Hana berdoa, lalu keluarlah perempuan itu. Wah ini luar biasa. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Haleluya.
Saat sudah mencurahkan perasaan hatinya kepada Tuhan di dalam doa dan mengharapkan, akhirnya dia mau makan. I believe in you Lord. Aku percaya kok, there is more for me. I don't know when, there is more for me, I believe. Dia gak muram lagi. Dia punya kekuatan lagi. Ayat 19, keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Wow. Saya coba agak keluar sedikit. Saya garis bawahi Tuhan ingat kepadanya. Saya ingat satu ayat Roma 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan seperti ini. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ini bicara tentang Abraham, saudara. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Inilah yang terjadi kepada Hana. Pada waktu Hana bersetubuh dengan Elkana, Tuhan melihat. Dan Tuhan mengingatnya. Memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena apa? Karena Hana tahu kemana dia pergi. Hana tahu kemana dia berdoa. Hana tidak muram lagi. Dan Hana sujud menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa ayat berikutnya dari kitab Roma ini. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati. Dan ini berlaku kepada kita semua. Amin saudara. Suatu masa, waktu tertentu gak tahu di level berapa. Saudara akan mengalami di mana Tuhan memperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Dan engkau akan menerimanya saudara. Amin. Di masa-masa tertentu dalam hidup Hana setelah bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wow luar biasa. Dan Hana tampil berbeda kali ini. Hana lebih siap menghadapi kehidupannya dari sebelumnya. Hana mau bangun pagi-pagi dan sujud menyembah Tuhan. Kita dapat poin yang berikutnya. Poin yang ketiga, perjumpaan dengan hadirat Tuhan membuat Anda lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, saya percaya Anda akan lebih kuat dari sebelumnya. Saudara, seberat apapun beban saudara, jangan lupa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk datang ke hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Saya percaya beban yang ada di pundakmu akan terangkat. Karena itu ada kata firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu hari saya dan istri sedang bergumul tentang sesuatu yang kami doakan yang belum dijawab Tuhan. Saya masuk ke dalam kamar saya nyalakan keyboard, saya nyembah Tuhan. Sendirian saya menyembah Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. I worship you my Lord. Saya menyembah Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity Lord. There is none like you. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Lalu saya menyembah, saya berdoa, saya berbahasa lidah. Dan setelah saya sekitar 30 menitan saya menyembah Tuhan, saya sudahi saudara. Saya matikan piano, saya keluar dari kamar saya. Saya lupa bahkan saya gak bawa doa. Saya lupa bahkan saya gak mengucapkan beban pergumulan saya tadi. Saya belum berdoa. Saya keluar dari kamar, loh kok gak ngomong kebutuhan kita ya? Kok gak ngomong kebutuhanku ya? Kok lupa ya, kok gak mendoakannya ya? Kenapa saudara? Karena waktu saya menyembah dan saya ketemu dengan hadirat Tuhan, tiba-tiba beban di pundak itu kayak diangkat. Kayaknya kayak it is finished, sudah selesai, clear. I'm safe, I'm secure. Gitu rasanya gitu. Tenang rasanya, tadinya merengut, nyembah, tiba-tiba saya bisa tersenyum, memandang ke atas. Oh, there is no like you Lord. Saya keluar, saya sudah lega. Padahal pergumulan saya masih ada. Saya sudah merasa lega. Saudara, kalau saudara jarang menyembah Tuhan, ayo mulai sekarang sering-sering datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan doa makan saudara, bukan doa tidur. Nyembah Tuhan, kalau saudara sulit memainkan musik atau mungkin akapela sendiri Anda merasa canggung, paling gampang saudara, sekalian promosi. Buka HP-nya,
buka GMS Jabodetabek, tulis worship night. Dan menyembahlah bersama dengan kami. Kalau perlu Anda berlutut di tempat di rumah Anda, tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan melalui apapun. Tuhan itu bekerja, Tuhan itu gak punya waktu. Dimensi Tuhan itu overtime. Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang, Tuhan ada di masa depan kita, Tuhan itu ada di mana-mana. Menyembahlah bersama dengan kami, menangislah bersama-sama. Dalam hadirat Tuhan bebanmu itu akan diangkat. Katakan amin. Mulai dari sekarang ya, sering-sering nyembah Tuhan. Nyalakan lagu-lagu rohani. Kita bisa menyembah Tuhan di mobil. Saya juga pernah nyetir di mobil saudara, saya nangis di lawat Tuhan, saya juga pernah. Tapi saya gak merem saudara. Saya masih punya hikmat dan saya masih mau hidup. Saya punya 2 anak harus besar ini, jangan mati dulu karena konyol. Saya buka mata tapi saya dijamah Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan di mobil. Bahkan saya menikmati waktu-waktu kesendirian saya. Gitu. Kalau sama istri kan kami bercengkrama, tapi kalau kayak saya sendiri saya itu bisa bahkan lebih dalam, kayak bisa menyembah Tuhan lebih dalam. Saya menikmati waktu-waktu itu. Amin saudara. Sering-sering ketemu dengan hadirat Tuhan, Tuhan akan mengangkat bebanmu. Kita dapatkan poin yang berikutnya. Kita baca dulu ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Yes. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Nah, kali ini korban persembahannya sudah benar. Double portion diberikan kepada anak sulungnya. Sudah benar. Penina gak ada alasan lagi kamu memprovokasi. Penina, hai pelayanan Penina, ayo redefine lagi. Ayo cari bener gak pelayananmu? Salah ternyata dia malu. Oh iya. Benar apa yang suamiku lakukan. Kali ini sudah benar saudara. Kali ini sudah ada di tracknya Tuhan. Poin yang keempat kita dapatkan, Tuhan mengabulkan doa. Pada saat fokus doa kita berubah dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Saudara pernah baca firman Tuhan seperti ini kan? Kadang-kala waktu kita berdoa kita gak mendapat jawaban doa. Karena doamu itu untuk menyenangkan, memuaskan keinginan dagingmu sendiri. Benar ya? Pernah ya? Dengar seperti itu ya. Kita juga kadang berdoa itu egois loh. Tuhan aku berdoa, Tuhan perkaya aku supaya anakku bisa kuliah ke luar negeri. Tapi terlalu dekat ke luar negeri Tuhan, supaya anakku bisa kuliah keluar planet. Perkaya aku Tuhan, perkaya aku Tuhan. Doanya salah, makanya gak dijawab. Hana sudah menemukan doa yang tepat. Doanya harusnya begini, Tuhan let your will be done. Aku berdoa untuk anakku ini akan dipakai besar Tuhan. Apapun bidangnya, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi di pemerintahan atau di marketplace atau apapun itu, atau di entertainment, Tuhan anakku ini akan dipakai Engkau besar. Aku serahkan masa depan anakku kepadamu. Biar Engkau pakai anakku untuk kemuliaan namamu. Itu yang benar. Sudah enggak lagi kayakan aku supaya aku bisa mengeluarkan dia, supaya bisa terbangkan pakai pesawatnya si Elon Musk. Doa seorang Hana malah bernasar untuk memberikan anaknya untuk Tuhan. Tuhan kalau Engkau berikan kepadaku, aku akan memberikan kepadamu. Loh, berarti waktu dia dibuka rahimnya dan punya anak, dia gak punya anak lagi dong. Harusnya kan begitu kan saudara? Benar kan saudara? Harusnya kan begitu. Tapi yang luar biasa di 1 Samuel 2 ayat 21 dikatakan, Hana melahirkan 3 orang anak laki-laki serta 2 anak perempuan lagi setelah kelahiran Samuel. Wow, lagi 5 orang lagi saudara. Ternyata waktu kita malah kasih sama Tuhan, Tuhan itu gak mengambil saudara. Tuhan gak mencuri darimu, Tuhan gak ada sesuatu yang perlu dicuri daripadamu saudara. Untuk Tuhan punya segalanya. Tuhan malah kasih ketika doa Hana sudah benar sama Tuhan. Let your will be done. Anak ini akan besar dan tidak ada pisau cukur rambut yang akan memotong rambutnya. Anak ini dipakai di rumah Tuhan, tak serahkan untuk Tuhan. Waktu doanya benar, Tuhan buka rahimnya dan melahirkan seorang Samuel, dan dilanjutkan ternyata masih punya 5. Jadi anaknya Hana itu 6 saudara, bukan cuma 5. Dan Tuhan ahlinya, ini catat baik-baik, Tuhan ahlinya mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan ahlinya membuat
kesedihanmu sekarang itu menjadi sukacita. Amin. Sabar dulu kalau sedih sekarang. Tuhan ahlinya, Tuhan masternya yang membuat apa yang kita alami tertekan. Sedihnya kita sekarang itu Tuhan akan ubah menjadi sukacita di kemudian hari. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Anda perlu tahu setelah itu bagaimana Tuhan memakai Samuel, anaknya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa, ada kitab 1 Samuel dan 2 Samuel, dan di sana bahkan Samuel mengurapi seorang Raja Daud. Saudara yang punya anak bisa melambaikan tangan. Anda yang punya anak, saudara mulai sekarang doakan buat anak. Kita tahu sebagai orang tua kita punya banyak kelemahan, benar? Kita tahu banyak kegagalan demi kegagalan. Kita berdoa untuk anak kita. Suatu hari kita nggak tahu loh anak kita tuh jadi apa, benar saudara? Suatu hari kita nggak ngerti, suatu hari anak kita bisa berdiri di sini dan berkhotbah di depan puluhan atau ratusan ribu orang dan mengubahkan hati banyak orang kepada Yesus. Kita nggak tahu anak kita ada di pemerintahan atau di dunia entertainment atau apapun yang mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kita nggak pernah tahu. Mulai dari sekarang doakan, tapi doanya yang benar. Bukan untuk anakku paling sukses, anakku paling hebat dari semuanya gini-gini. Tapi lupa Tuhan, kesuksesan anakku ini semata-mata satu. Harus untuk kemuliaan Tuhan, katakan amin. Harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu doa Hana adalah doa yang dijawab Tuhan. Doa Hana adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan punya lebih lagi untuk kita. Tuhan belum selesai, amin. Katakan sama-sama, Tuhan belum selesai untuk hidupku. Tuhan punya lebih lagi untukku. Tuhan punya lebih lagi untukku. Making disciples, transforming lives.